dong. Marcus Bonaparte, ya ampun. Ini season baru kita. Benar banget. Yang sudah kita nanti-nantikan. Yes banget, dan banyak orang juga menantikan hal ini sih. Benar banget. Betul banget. Terus sayang ya biasa sponsor baru masuk. Iya. Baru gitu. Endorsement baru banyak yang Iya. sekarang karena emang kendala ini sih terhalang sama Covid. Benar. Jadi kemarin udah harusnya masuk tapi karena ada Covid pandemik jadi terlambat, pending, delay baru sekarang. Iya, tapi jangan terlalu lama. Iya benar. Yes, langsung aja. Ada siapa nih, Gus? Matilda. Aduh, luar biasa banget nih. Thank you banget loh gue diundang. Keren banget diundang sama Masalah Suara Jadi itu. mungkin buat kalian yang belum paham ya. Jadi Matilda ini sempat udah pernah ada di podcast kita podcast sebelumnya. Yang namanya disamarkan. Iya. Ya namanya disamarkan. Karena waktu itu Waktu episode keberapa itu lah. Pokoknya season 1 lah. yes, di satu yang masih nggak ada video, Nggak ada video, masih nggak ada narasumber. narasumber. Kita berdua doang yang masih garing-garing Garing. Karena ada gue jadi gak garing. Yes, betul banget. Cuman kalau kemarin topik itu mungkin gua mention dikit ya. Kalau kita kemarin mungkin ngebahas soal insecure. Dan Yes. lain-lain dan itu menurut gua relate juga ya. Karena di Millennial. zaman milenial kayak gini ya banyak orang juga yang ngerasain kayak gitu. Betul. Ya. Tapi nggak bisa kita bilang hanya milenial sih. Semua orang juga Bahkan ada pasti berumah tangga merasakan. juga kadang-kadang ya. Ya, Bener pasti, banget. pasti. Nah, gue tuh kadang suka apa ya, menanyakan sih ke orang-orang kayak seenggaknya tuh kalau lu ngerasa lu punya insecure, pasti lu tahu how to manage. Yes. Iya. Ada juga sih emang orang Yeah. yang nggak tahu how to manage-nya. Cuman kalau dari lu sendiri nih, pertanyaan yang paling simple. Oke. Kalau lu kemarin udah bilang lu pernah ngerasain insecure dan nggak mungkin kan sampai sekarang lu tetap merasa insecure atau volumenya tetap sama. Gimana akhirnya lu bisa kayak Menang. akhirnya kayak Iya. gua harus manage ini. Oke. Kayaknya banyak deh. Emang semuanya denger ya tentang cerita gue insecure. dan Denger segala banget. macam. Oh, sorry Sampai banget. ada Fanbase. yang Asal suara kan ada udah message gokil. kita Oke, gitu sorry ya. banget. Tolong dong Kak diundang lagi. Oh my Gitu, God, maksudnya gue tersanjung kenapa? loh, Bener gue. banget. Oke. Langsung aja, Mat. Oh, jadi gue langsung nge-manage-nya gimana ya? How to Yeah. face it lah ya, Yes, istilahnya betul gimana banget. gue menghadapi gitu. Sebenarnya gimana ya, lebih ke lo ngerti gak sih di saat lo bersyukur dengan gokil ya gue bilangnya bersyukur, keren. Tapi nggak bener, di saat lo bersyukur dengan apa yang lo dapetin sekarang, lo bakal bisa nge-face itu rasa insecure lo itu gitu. Gue tuh ya sering banget sumpah kayak waktu itu gue lagi capek banget nih seharian ya, gue bener-bener kayak kuliah, abis kuliah gue nge-gym, bener-bener capek. Terus gue kayak udah gue duduk, terus gue berterima kasih sama diri gue sendiri, hancur. Gue kayak Hancur banget. hancur. Gue kayak ngapain ya? Tapi di saat itu gue nggak terima kasih sama diri gue lega banget. Gue kayak thank you ya kaki. Tadi lo treadmill lama banget, sumpah lo berdiri di kitchen, lo treadmill gila lo keren. Terus ya gitu, thank you ya otak lo udah mikir nih makanan apa yang bakal lo buat hari ini. Di saat itu gue bener-bener kayak, gila ya gue berterima kasih sama diri gue ngerasa lega gitu, gue ngerasa kayak oh iya berarti diri gue berharga loh kayak gitu, ngerti gak sih? Ada suatu hal yang gue lakukan hari ini yang berharga gitu loh buat orang, at least buat orang lain, at least buat diri gue kayak gitu. Nah, karena gini, lucunya nih, realitanya di kalangan orang-orang di luar sana, dia tuh selalu menyangkut pautkan bahwa insecure itu about body, about fisik. Tadi gue udah bilang, jadi gue baru banget mention sebelum ini kita gue mention sama Gedo kayaknya kalau misalnya insecure, karena kan kemarin gue lihat kan, gue juga kayak nge-searching gitu insecure itu sendiri artinya apa sih, itu kan lebih ke rasa ragu, rasa takut, ya, dan segala macam. Dan itu rasa ragu, rasa takut bukan semata-mata gue sebagai cewek gue ngeliat orang lebih cantik, gue insecure deh. Tapi enggak, kalau misalnya sekarang deh gue tanya sama lo pernah kan rasa insecure? Atau kalau misalnya insecure udah terlalu stereotip orang Indonesia, insecure adalah ketika lo ngeliat orang lebih cantik dari lo insecure kayak gitu. Pasti lo pernah dong kayak lo ngerasa secara financial atau secara apapun, lo ngerasa kayak kayak gue harus kayak dia deh, kayak gitu. Secara tidak langsung lo udah insecure lo di situ. Iya. Gitu loh maksud gue. Karena jadi kayak, pada dasarnya rasa insecure itu adalah rasa tidak nyaman. rasa tidak nyaman, rasa takut, rasa ragu kayak gitu. Dan terlalu cepat menurut gua orang di luar sana itu menyimpulkan bahwa insecure itu lebih ke physically. Ya kan? Ya karena kan emang ya lagi boomingnya nih ya nah, kan. kalau lu sendiri nih, gua nggak tahu ini terjadi sama lu atau enggak. Tapi lu bisa nggak sih tahu sebetulnya nih, tahu secara personal ya, bahwa insecure gue itu karena ini loh. Oh iya jelas dong. Kalau lu bisa spill? Ya karena gue dulu banyak mungkin yang nggak tahu ya. Iya, gua tahu. Lo tahu. Gue tahu. Karena lo satu banyak gini. Misal katakanlah ini semua orang nggak tahu gue, semua orang taunya gue kayak gini gitu kan. Gue dulu gendut banget, coy. Parah, serius. Gue ada fotonya, nggak tahu dia mau insert atau enggak. Cuman
hancur. Hancur banget. Hancur, nggak ada kayak cowok yang mau sama gue ya nggak sih gitu. Ada. Ada ya? Cuma nggak pernah dilihat. Iya. Saya nggak mau notice hal itu lah. Terus. Enggak, maksud gue tapi justru yang gue waktu ceritain, gue mention lagi ya di sini, ketika gue badan gue segitu dan gue ngerasa fine, gue nggak pernah ngerasain insecure. Aneh gak sih, kayak yaudah hidup gue seneng kok, happy. At the time gue ngerasa kayak gue harus kurusan deh gitu. Gue cuma ada kayak terpintas aja, gue kurusan deh, gue kurusan sedikit, kayak gue kurang puas, segitu gue denger kata-kata orang, Matt bisa gue gendutan dikit, kalau gendutan sih, wah itu insecure gue, langsung naik, dan gue mikir, perasaan waktu gue dulu lebih gendut dari sekarang ini, kayak gue gak se-insecure ini deh, kenapa gue udah jadi sekarang, gue gendutan dikit aja, gue langsung jadi insecure banget, itu gue bingung sih sampai sekarang, dan pas gue ini, conclude adalah ketika gue ngerasa gue udah dapet hal yang gue pengen, terus tiba-tiba gue melenceng dari hal itu, gue merasa kecewa gitu. Gue kecewa dengan diri gue sebenarnya gini sih, lebih ke aduh kata-kata orang apa ya ke gue ya, kayak aduh gue gendutan nih, aduh orang udah pernah lihat gue kurus. Orang tuh udah pernah lihat gue kurus nih, misalnya waktu gue prom, gue kurus banget nih misalnya. Terus gue gendutan nih sekarang. Aduh orang udah pernah lihat gue prom, kayak orang bakal ngelihat gue tuh sekurus itu gitu. Tapi gini, kalau lu dulu pernah ada di masa bahwa lu insecure nih, lu merasa bahwa insecure itu kan bukan karena menurut gua ya, bukan karena kita personal juga. Ada dari faktor dari luar juga ya. Iya, benar. Tapi pertama kali lu ngerasa bahwa kalau misalkan gini, kalau anak SMP atau SD lah gua bilang, anak SD dia bilang, lu gendutan, dia nggak notice, dia bodo amat. Nah, kapan lu notice sama omongan dari orang luar? Jujur ada sih satu orang, gue gak akan mention namanya. Nggak usah mention. Dia tuh bilang kayak gini ke gue, gila, Matt, lu tau gak sorry banget ya, boleh gak sih? Iya nggak apa-apa. Ya emang kan dia ini kan agak over gitu. Terus dia bilang, Matt, lo ntar kayak ini loh, ya nggak apa-apa, dia mah terkenal, dia bagus dari lagu. Lah lo mau jadi apa? Serius? Gue yang kayak gila. Ih asli. Ini kalau ini yang ngomong nih, menurut gua orangnya hanya ada dua nih. Suka sama gue kayak kalau nggak ganteng banget, iya, cantik banget ya. Bener. Coy, cowok itu gila gak sih? Wow. Dan gue kayak Saya paham nih orangnya. Saya paham. siapa tuh? Jangan lah. Nggak, dan di saat itu gue langsung kayak ngerasa anjir, gue buktiin ya kalau akhirnya dari situ gue diet ya. Selain banyak hal juga sih ya, kayak gila Matt, lo siapa yang cowok sama lo sih, kayak gitu-gitu. Gila dong, omongan netizen tuh emang gila sih, parah banget. Itu gue ngebayangin dia orang ngomong gitu. Dia kan artis, kaya, keren. Tapi wait, lu kenal sama orang itu? Kenal baik. Karena kenal baik mungkin dia bisa ngomong kayak gitu ke gue. Oh, mungkin dia ngerasa apa? Tanpa lo sadarin, kalau lo berteman baik tanpa lo ngatain dia bisa fine depan lo kayak iya aja gitu dong. Tapi di belakang sakit banget loh, sumpah. Hancur banget ya. Hancur banget, gue kayak emang gue se-useless itu ya di kehidupan ini gitu loh. Terus lu meresponi omongan dia langsung lu babat ya, diet atau? Ya itu banyak orang yang gimana ya, di saat dia bilang kayak gitu, dia yang kayak oh ya ketawa-tawa aja gitu. Dia emang orangnya gue gak susah nyembunyiin kalau gue kesel. Dan di saat itu gue kayak iya gue gitu doang gitu. Tapi di baliknya gue hancur banget. Gue bener kayak anjing lo jahat banget sih lo bisa ngomong kayak gitu ke gue. Akhirnya mulai dari situ gue mulai diet. Akhirnya gue kayak nih ya sekarang lo lihat gue ya, walaupun gue belum kurus banget sih, cuma gue kayak lo lihat ya. Tapi sekarang. lo emang agak kecilan kan, misalnya dari yang dia ngomongin lu gede banget. Iyalah, kecilan banget ya. Gue mah saksi. Oh iya. Dan lu udah menunjukkan ini lo badan gue yang sekarang udah. Ya walaupun itu ya gue belum puas juga, itu sih salah satu hal yang gue pengen hilangin juga. Iya, karena kesimpulan gue ya, orang tuh nggak bakal lepas dari insecure ketika dia benar-benar tidak bisa menargetkan level puasnya dia. Iya. Ngerti gak sih lu? Bener. At least bahasa simpelnya adalah ketika lu belum bisa ngerti arti bersyukur ya lu sampai kapanpun lu bakal insecure. Ya, bener. Pasti. Oh iya, bener banget. Itu tuh insecure itu kayak bahasa yang paling gampang untuk menggambarkan orang yang tidak nyaman, tidak orang pernah yang tidak pernah puas. Ya udah insecure aja, gue insecure gini. Sampai gue tuh kan diet terus kayak sekarang gue lagi diet lagi BTW. Terus kayak sampai adik gue, cowok gue pengennya emang standar kamu tuh apa sih standar sampai di titik mana lo bakal selesai kalau lo buat lo diet gitu loh. Terus gue cuma ngejawab ya sampai orang lihat gue kurus. Tapi dia berhasil ya diet ya Kus ya. Dia berhasil. Kita udah diet bertahun-tahun, nge-gym bertahun-tahun untuk beratus. Motivasi kita beda. Motivasi kita diet. Oh iya benar. Untuk gampang dapet cewek. Bener banget, sama tapi bongbong bisa duit. jadi, gue juga itu motivasi gue. Sama itu sama bongbong duit, gue nge-gym balik aja karena kebanyakan duit gue. Bener. Bohong anjing. Terus tapi lu sekarang udah maksud gue udah
ya udah mulai mengenal dengan bersyukur dengan banyak Ya, sebenarnya prosesnya lama banget sih, sumpah. Maksudnya dari teman, dari keluarga, ya emang dari cowok gue juga. Maksudnya orang-orang terdekat lah istilahnya yang kayak lebih nge-motivated gue gitu, kayak bilang ya udah you are loved gitu loh. Itu sih sebenarnya lo Kalau gue boleh potong bentar ya. Dulu berat lu berapa sih? Oh my god, masa gue spill? Jujur gue nggak pernah tahu yang tertingginya berapa. Iya. Cuman gue pernah di angka 80-an. Oh itu masih standar. Enggak, itu gak standar buat gue. Kamu berapa? Kalau cewek ya standar. Oh, ya, Standar lah, gila, 85, 80. Oke, kalau sekarang? Masa gue spill? Ini gak apa-apa dong. Di angka 69 lah. 69, 68 lah, karena 12 kilo. Belasan kilo lah Iya, ya. wow. Belasan kilo terbuang. Yo. Kayak mungkin abis ini kita harus belajar. Kalau kita belasan kilo bertambah. Iya, itu dia. Enggak, soalnya dia jago, menurut gue dia jago loh dietnya. Karena kan ya kalau gue boleh notice lu kuliah tata boga gitu ya. Iya. Yang nyobain makanan. Iya, itu. Gila, itu bener-bener kayak cobaan banget. Gue tuh suka banget makanan manis kan. Apalagi manis tuh gulanya kan. Bener banget. Terus gue masak manis, gue cuma ngeliatin doang nih orang makan gitu kan. Gue bener-bener kayak cuman nyium baunya aja gue udah tau kok rasanya kayak gitu. Udah kenyang sendiri kayak gitu. Nah, Cobaan banget. Kalau tadi lu bilang lu tahu kapan lu pertama kali ngerasa insecure. Nah, gue balikin nih pertanyaannya. Kapan pertama kali akhirnya lu bisa lepas dari kata insecure? Kalau Momen ya, at the moment ya. Titik maksud gue. baliknya. sebenarnya kalau tepatnya tuh juga nggak bisa secara maksudnya teknya gitu ya, Iya, kapannya. karena I think lu juga pasti sampai sekarang juga pasti ada sedikit-sedikit ada. Tapi balik lagi tuh proses gitu loh. Oke. Ya dua sebulanan inilah intinya. Gini, pas gue itu pernah teman sama cowok gue, terus gue kayak bener-bener kayak wah anjir, gue ngerasa di situ gue kayak insecure parah lah, gila, hancur gitu. Terus akhirnya gue telepon sama dia, terus kayak gue bilang gila gini gue nangis lah, segala lebay sih ya, agak lebay. Cuman kayak di situ dia bilang kamu punya keluarga, punya teman, punya pacar, yang semuanya tuh sayang gitu loh. Terus apa yang ditangisin tuh apa kayak gitu. Terus gue kayak bersyukur lah. Gue bisa ngomong kayak gini, gue bisa ngomong lo bersyukur, bisa ngomong kayak ya udah lo harus hadepin dan segala macam. Itu bukan karena gue, itu karena orang lain gitu, karena keluarga gue, karena teman Karena gue, support karena orang lain ya. Berarti intinya support system tuh juga perlu ya. banget. Nah, itu juga menjawab pertanyaan orang-orang di luar sana, siapa dan Di mana? siapa orang yang membuat insecure dan juga siapa orang yang akhirnya membuat kita lepas dari kata-kata Betul. insecure. Dan itu menurut gua part of yang penting untuk kita temuin guys. Sebenarnya balik lagi bisa ke kedua hal itu bisa jadi orang terdekat. Iya, itu tuh jadi kayak bisa mata pisau gitu loh. Bener, Yes. banget, dua mata pisau, bener. Bisa intinya dia ada pengen memotivasi lu tapi lu jadi malah ngambil sisi negatifnya. Iya, betul banget. Bisa lu ngambil sisi negatifnya jadi positif nih. Bener, Betul. bener banget, bener banget. Tergantung kita menerimanya kayak gimana. Betul. Bener. Makanya gue bilang sesuatu hal yang buruk itu, gue selalu bilang gini, sesuatu hal yang buruk itu adalah sebetulnya konsekuensinya adalah dari kita. Betul. Tergantung kita sebenarnya mau nerima atau enggak. Betul. Yes. Gitu loh. Bener. Lu ngerasa insecure Itu karena cara lu buka. cara pandang lo aja kan, Iya. hal itu. Bener. Nah, makanya kalau ya itu sih, kalau orang negur kita, kalau gue mau kasih tau ke teman-teman asal suara, orang negur kita yang bikin kita sakit hati, jangan lu ingatnya jangan sakit hatinya, tapi omongan dia yang baik untuk lo. Tapi Nah, kadang yang gue keselin itu orang tuh ya gue juga nggak bisa ngejudge orang. Itu mungkin cara ngomongnya dia gitu kan. Kita bisa lah bedain mana itu kritik membangun, mana itu beneran iya sih. lo ngatain gue Iya, gitu loh. bener sih. Kita bisa bedain kayak gitu. Sometimes orang-orang kayak nggak sadar kayak lo ngatain gini nih. Terus dia alasannya ya itu kan kritik membangun. Enggak coy, enggak, gue Iya. tahu mana kritik membangun, gue tahu mana lo ngatain dan lo itu ngatain gue gitu. Jelas banget sih kalau itu. Nah gue kayak kesel orang kayak gitu sih, dia bertameng itu kritik membangun dan Hancur Nah, sih. tapi gini nih, ada hal yang lucu ya. Maksud gue gini, at least lu mulai ngerasa insecure SMA lah, SMA dan lu berproses sampai kuliah. setahun lebih. Ini kan udah 2 tahun lah. 2 tahunan lah kita udah kuliah. Lu akhirnya dapat gak sih poin dimana ya sebetulnya ini yang membuat gue insecure, ini yang gue rubah dan gue berhasil. Dan menurut lu sekarang lu udah berhasil belum? Proses, balik lagi. Kalau enggak udah berapa Oke. persen kah Oh, lu Kita berhasil ngomong gitu? proses, tapi maksud gue apakah proses itu mendekatkan lu kepada akhirnya gue gak insecure? Pasti dong. Oh. Ya itu kan tujuan gue, itu goals gue. Dan sekarang begitu. 60% gitu. Oke. 60%. Mungkin karena kalau gua boleh ngomong, mungkin karena kehidupan lu di Bali juga nggak sih, yang orang-orang Bali tuh Yes, yang ya, yang bodoh kayak amat, bodo ya amat. ini lu, Iya, ini iya, gue iya. gitu. Benar. Dan itu membuat lu jadi kayak ya bodoh, ya udahlah. Dan balik lagi kayak orang terdekat sih kayak Tapi enggak, gue kalau di Bali peduli gue. Masa? Iya. Lu mah peduli sama yang aneh-aneh lu mah. Tahu gua. Alah. sana ya Reh. Parah, kau bahaya kamu emang ini. Enggak, kalau saya mah. Pedulinya
Isunya yang aneh-aneh kamu. Tapi kalau mulai dari sekarang nih, setelah lu akhirnya bergemulut soal insecure dan lain-lain, ada nggak sih yang sekarang ini yang di luar dari physically, Yes. yang akhirnya lu ngerasa gila kayaknya gue harus kesini deh tujuan gue nih. Ya, maksudnya kayak itu tadi yang gue bilang ke Gedo, kalau lo tuh punya wishlist gitu, lo punya list yang harus lo lakuin dan segala macam. Lo nggak bisa bandingin wishlist lo dengan orang lain. Iya, betul. Gitu. Kalau Betul. enggak ya lo bakal terus di bawah dia gitu, Betul, ngerti nggak sih? betul, Misalnya betul. wishlist lo wishlist dia dan semuanya udah terpenuhi misalnya, tapi lo ngelihat dia lagi, dia ini. Padahal lo nggak tahu wishlistnya dia itu udah terpenuhi, wish lo udah. Padahal ngerti gak sih kayak di wishlist lo ini ada yang dia nggak dapetin gitu, ngerti Yes. kan? Jadi kayak ya udah fokus on yourself aja gitu, maksudnya instead of lo cari kesalahan orang lain, kesalahan lo, cari kekurangan lo, dan lo ngelihat kelebihan orang lain, kenapa nggak lo ngelihat kelebihan lo aja gitu? Yes. Nah, ini menarik nih. Ini salah satu, Ini. ini menurut gue salah satu yang sangat tricky. Gimana melihat kelemahan kita? Gampang untuk diomongin bahwa gue kurang di sini, gue kurang di sini. Ngerti banget. Tapi gimana untuk kayak bener-bener Lo- ini yang harus gue rubah? Iya, ngerti gini. Ngerti gak sih? Ketika lu berkaca di depan diri lu nih, kan lu nggak punya bandingan sama orang lain. Yes. Ibaratnya lu sendirian. Benar. Gimana lu melihat bahwa sorry to say ya, gue nggak notice orang di luar sana, tapi memang ada. Tapi misalnya kayak gue kayaknya terlalu hitam deh, atau gue kayak Gue tahu siapa nih kayaknya nih. jangan. Atau misalnya gue terlalu gendut, gue terlalu kurus. Ya, tapi kita juga nggak bisa nutup mata dong. Kita tahu mana Iya, tapi standar. nah, oke. Oke, iya Ah. itu balik lagi, itu yang mau gue, bukan gue kesal, cuma stereotip orang Indonesia kayak gitu. Betul. Iya kan? Gue nggak menyalahkan. Standar cewek seperti ini, standar cowok seperti ini. Oke, kita katakanlah kita ikutin gitu ya. Cuman ya menurut gue sih ngapain sih lo ikutin, nggak sih, lo bikin aja Iya. standar lo sendiri gitu loh. Standar betul. lo cantik kayak gini, ya udah cantik aja kayak gitu. Standar Berarti intinya pede aja dong. pede aja. Ya udah, Dan bodo itu amat, lagi pede yang gue aja. bilang, kalau lo punya kelebihan, kenapa nggak kelebihan lo tonjolin? Misal lo balik lagi, lo ngaca, ih gue kayak gendut ya, gue ini, tapi gue lihat orang-orang sekitar gue nyaman kayak kalau menurut gue, ya udah itu aja. Tadi gue bilang ke Gedo, misalnya lo punya sifat friendly, ya itu aja yang lo kembangin terus. Lo friendly ke orang-orang, lo ramah ke orang-orang. Iya, bener. Secara nggak langsung orang-orang bakal nyaman dengan lo tanpa sih. lo harus mengikuti standar. Ya, Betul banget. santai. banget. Emang Tapi betul tapi banget. emang gue setuju banget kalau di Indonesia itu stereotipnya emang dia punya standar. Iya. Yes. Padahal sebetulnya standar itu tuh nggak ada tolak ukurnya. Benar, Maksudnya benar. mau lu gimana pun secara fisik ya, kita konsennya lebih ke fisik Iya, ya iya. untuk insecure ini. Tapi ya gitu, kita itu nggak bisa menilai orang akan standar yang lain, karena yang lain juga menurut gue juga akan selalu upgrade Iya. standarnya Iya, benar, gitu. Maksudnya, benar. orang yang udah cantik banget menurut kita, dia bakal ngebandingin sama orang lain karena Yang lebih dia cantik. itu standarnya. Yes, Iya. benar. Jadi role modelnya gitu loh. Jadi Iya nggak sih? standar yang mutlak tuh nggak ada. Benar. Nah, hal yang pernah gue mention dan banyak orang akhirnya notice itu sebetulnya simple gini ya. Gue juga pernah insecure, cuman nggak tahu Dalam kenapa hal? ya. Gue waktu itu dalam hal apa yang gue hasilkan di umuran gue sih. Ya, Nah, itu sama. biasanya kalau cowok kayak gitu Iya. ya. Kalau cowok lebih kepada apa sih, progres, Penghasilan, ya. Financial. ya dan Betul, lain-lain betul. gitu. Cuman satu hal yang gue perhatiin ya, itu sebetulnya adalah gini. Sebetulnya Asal orang suara. rata-rata, oh iya. Minum Minum dulu. dulu. Iya. Sebetulnya masalah yang paling utamanya adalah kita tuh orang yang rata-rata insecure adalah orang yang belum sebetulnya menemukan Jati diri. titik diri kita itu di mana. betul. At least maksudnya lu tuh belum menemukan jati diri, lu belum menemukan ini lo kekurangan gua. Yes. Dan lu jujur, ini kekurangan gua dan ini Dan lo face kelebihan. it. Iya. Lo tahu kelemahan lo diem sampai tahun Iya, jebot juga betul. kelemahan lo bakal Kalau Betul diem, banget. kalau diem masih bagus. Ada justru malah orang yang fake. Pura-pura. Pura-pura menutupi kelemahannya. Iya, 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 Jadi ngerti, pas ngerti. dia kena, orang akhirnya tahu sebenarnya karakternya dia nggak kayak gitu. Dia Yes. bener-bener jelek. Iya, iya, Ngerti nggak sih, Bang? benar. Yang dia misalnya mukanya, sorry tuh saya, mukanya kenapa-napa, terus dia tuh ngedempul apalah. Oh, pas selesai. wah. Pas orang ngeliat, ih Anjir. Iya, ngerti. Bukannya menyelesaikan untuk kedepannya, tapi dia pengennya instan. Iya. Nutup sekarang, Benar, kebukanya betul. ntar. Iya. Jadi makin kena terus. Iya, gitu iya, loh. ngerti. Ya balik lagi sih ya, cara orang beda-beda. Cuma menurut gue sih kalau misalnya lo punya kelemahan dan segala macam, lo hadepin gitu dan lo rubah gitu. Maksudnya nggak ada orang yang perfect gitu, nggak ada orang Betul yang siapa sih sebut deh gitu kan. Maksudnya secantik-cantiknya orang pasti dia, misalnya dia bosi atau gimana, secantik-cantiknya orang, seganteng-gantengnya orang, misalnya dia pelit atau gimana, ya gue nggak tahu lah. Cuman maksudnya kayak nggak ada orang yang perfect. Karena menurut gue
kalau kekurangan gak di-upgrade dan lu ngeliat orang itu akan nge-upgrade terus. Upgrade terus, bener. Wow, dia nge-upgrade terus, lu Wow, makin lu- insecure. oh, di situ aja terus, atau Dan nggak lu lu makin harus- turun. Ya harus bangun gitu, harus move juga. Menurut gua sometimes is good ya. Maksudnya itu bagus juga sih. Ketika lu tidak merasa puas di levelan itu terus gitu. Maksudnya lu nggak nyaman lu tidak merasa puas di comfort zone lu. Oke. Cuman lu tuh harus punya tolak ukur yang realistis menurut gue. Misalkan lu badan lu gemuk. Terus sorry tuh saya untuk orang di luar sana yang gemuk ya. Karena lu juga sendiri gemuk. Sama gue juga sendiri. Ya kita bertiga. Ya udah. Gua maksud gue gini, misalnya lu gemuk, ya tolak ukur lu jangan langsung yang kayak minta Yes, ngerti gue. langsung turun Kendall. drop, Ya ya. lo harus realistis gitu loh. Kehidupan gitu lo bisa gini misalnya ya lo paling mentok misalnya segini. Ya udah segini aja gitu loh. Enggak usah lo realistis lo liat Kendall jadi segini ya nggak bisa. Karena memang gue belajar dari dunia olahraga nih, Kus. Asik. Lu kayaknya dunia semua lu Iya, mainin. semua lu mainin. Dunia malam, Enggak dong. Itu kan bagian kamu. dunia goib lu mainin. Iya. Gue dulu Yang ini juga tahu, Ya, yang gua main. nggak tahu lah. Kalau ini dunia malam karena chef kan. Oh iya benar Malam-malam. saya. Yoi, Shift malam. gue emang shift malam Oh. kepagi. Jangan ngomong malam-malam dong. Nanti di banned. Oh, iya. Kan ada acaranya itu. Nah, gue itu kalau gue duduk di dunia gym ya, gue itu sempat di 105 Kus. Oh, iya. Dan gue turun ke 96. Dan gue mau turun 11 lagi kilo kan. ya, keren. Dan gue mau turun lagi dan itu udah 9. stuck gitu loh. Kadang emang ada Iya, gue ada pernah. kalanya tuh badan tuh yang ya stuck gitu Woi, di sini dulu. santai. Kayak Iya gitu kan? kayak dia kalau bisa ngomong kayak gitu. Woi, Mat, santai, gue udah capek Iya, kali ini iya, 12 iya, kilo iya, gitu. ah. Tapi lu gak akan pernah puas kan? Gak akan pernah puas, gue akan terus jujur naik lagi. Iya bener, nah 9 nih gue pengen terus jadi 65, Iya. 60, 65. Ah, Kayak badan gue udah teriak deh, sumpah demi apapun. Jadi kayak itu sih yang balik lagi kayak lo know your limits gitu, Yes, tahu bener banget. batas lo Yep. segimana. Karena ini benar juga nih, know your limits. Karena banyak orang itu tuh tidak sadar keinginannya dia itu besar, tapi pada aktualisasinya tuh nggak bisa gitu loh. betul. Karena ya setiap orang capable-nya itu beda-beda. Benar. Ada orang yang mau sekurus apapun nggak bakal bisa gitu. Iya benar. Ada orang yang mau segemuk-gemuk apapun Nggak akan bisa. nggak akan Bener, bisa. Nggak akan bener bisa. bener banget. Yang ada malah lu menyakitkan diri lu. Betul. Bener. Karena ya Tuhan udah nyiptain lo kayak gitu. ya Iya. gimana? Tapi lu Lu juga menyalahin tidak Tuhan bisa lo. bertahan dengan kata-kata bersyukur doang. Betul. Karena- Lu harus berhikmat juga Iya, ya. kalau karena udah- menurut gua orang yang bertanggung jawab sama dirinya adalah orang juga yang bisa mengerti akan orang Diri. lain. Oh. Ngerti gak sih? Misalkan gini, mungkin kalau di anak SD, SMP dia nggak kurang paham dengan bahasa ini, tapi gini, at least kita udah masuk ke dunia yang memang beneran kita ketemu sama orang lain, Oke. kita juga harus punya personal branding gak sih? At Ngerti. least itu juga sudah jadi realita. Iya. Bahwa misalkan gue tidak bilang lu harus cantik, Yes. tapi lu harus bisa At least berpenampilan. Iya benar. Dan lo punya value. Ya, lu harus bisa Itu kuncinya sih. ngebuat orang itu merasa dihargain ketika Benar. ketemu sama lu. Benar. Sebetulnya yang diharapin sama orang itu sih. Dan salahnya adalah orang-orang itu tuh gue bilangnya time schedule itu time mapping itu jadi kayak mundur gitu loh. Time John. Bukan time John. Bukan SB time gitu John. aja, gini-gini Kalau ada ya. time John mau begini. Iya begini. Begini. Iya. Atau yang begini. Iya benar. Bukan. Tapi maksud gue ini, harusnya omongan-omongan yang kayak lu berpenampilan dong, lu ini dong. Itu harusnya dimulai umuran 22, Iya. 21 lah. Tapi gue punya pesan deh buat semua orang-orang, boleh gak sih ini? Boleh. Tolong ya buat orang-orang yang gue nggak ngerti apapun lah background lo ngasih tahu ke kita, kritik membangun kah, lo mau ngatain kita kah, atau cuman mau at least ngasih tahu. Gue nggak perlu itu gitu. Gue nggak perlu lo ngasih tahu ya lo kayak gendutan deh, lo mendingan gini. Gue ngaca tiap hari gitu, ngerti gak sih? Tapi iya deh, tapi ada orang nih Mat, sorry potongnya. Tapi ada orang Lu nggak yang potong suka, mulu. Iya, yang suka ngekritik orang. Bukan Betul. At least dia Ngekritik menilai, benar. kayak suka. Iya. Kayaknya. Iya, tapi ada juga orang yang suka untuk kayak suka nanya-nanya dia. Kepo ya. Gue tuh udah gini gak sih? Iya. Gue kurus gini. Kayak pengen dipandang, toksik aja. Kayak pengen dipandang gitu. Iya, bukan Pengen dilihat. itu lain hal. Kalau misalnya emang kita nanya, gue gini, itu dijawab oke. Oh, Cuman oke. tanpa dijawab nih, tanpa ngomong apapun, Matt kayaknya gaya lo mendingan lo kayak diem gitu. Gue kesel banget ya, sumpah kayak dia tuh pengen dianggap kayak dia ngasih advice ke gue, padahal enggak. Iya, Lo benar. nggak Betul gue, banget. Gue tuh ngaca tiap hari, gue tahu apa yang paling bagus buat diri gue. Betul. Iya kan? Jadi kayak ngerti sih itu masukan, kecuali kalau masukannya kayak yang membangun lah istilahnya untuk kesehatan gue dan segala macam. Oke, gue dengerin. Cuman kalau cuman buat
dengan kritik membangun, dengan background kritik membangun lo itu menurut gue kayak nggak ada gunanya buat Menurut gue. gue ini sih, notisnya adalah gini. Kalau sekarang nih, Iya. pola pemikirannya adalah lu kritik boleh, tapi harus yang masuk logika. Yang Benar. makanya kayak bilangnya kritik yang lu juga ngasih reason kenapa Yes. gua kritik kayak gini. Ya itu kritik membangun itu Iya, tadi. lu nggak bisa kritik yang kayaknya lu jelek deh pakai baju ini. Kenapa? Iya. Karena Iya, ada iya. warna ini, Iya, iya. polanya jelek, baju Benar. lu ini. Jadi lu kasih reason juga. Benar banget. Jangan benar cuma banget. kasih kritik doang terus Betul. lu tinggalin. Betul. Orang Iya, kan jadi benar. insecure ya. Benar. Insecure. Apalagi kalau udah lo ngeritik kasih alasan, lu kasih duit untuk beli Nah. bajunya. Itu lebih mantep masih lah. perlu Nah, duit. itu gitu sering lakukan kepada perempuan-perempuan di luar sana. Sering banget. Kan saya kamu yang ngajarin. Kamu tuh cantik loh sebetulnya. Coba kamu pakai tas ini deh. Iya, aku gimana? Ya udah, ayo kita cari. Gokil. Itu kan kamu yang Cara- ngajarin cara saya. kamu kayak gitu ya? Iya Gokil. dong. Atau misalkan kamu kayaknya terlalu kurus deh. Coba Bener. kamu makan yuk. Bener, yuk. Aku lagi malas makan. Ya udah aku temenin. Iya. itu emang. Terus Jangan, makannya jangan. taichan. Iya. Iya, taichan tambah. Gak lucu. Iya. Tapi emang keren banget sih Matilda sih. Iya. Thank Gua akuin, Gua akuin banget. gini. Karena gini. Tapi kerennya dalam konteks apa nih maksudnya? Gini. Ngomongnya. Gua sedikit ya. Kalau dari perspektif gua adalah gini, Bro. Banyak orang yang sebetulnya pengen nge-spill soal insecure. Yes. Karena hampir semua orang punya insecure. At Yeah. least mungkin bokap nyokap gue juga punya. Cuman orang yang bisa jujur dan bisa nge-spill dengan pas, bisa gue tahu ini gue di sini kelemahan gue dan gue ini Yes. gue harus begini. Ya menurut gue nggak semua orang bisa kayak gitu. Ya, Dan benar. salah satu orangnya ada di sini. Yes, Kebetulan gila. dia ngobrol. Jadi bagi gua dan bagi pendengar di sana di YouTube, Spotify dan Iya, platform whatever lainnya, lah ya gitu ya. itu menurut gua sangat, ya semoga sangat apa ya, menambah pengetahuan kalian juga Yes. untuk paham bahwa insecure itu lumrah terjadi pada Iya, orang benar. kalian. Benar Dan banget. itu kayak Nggak suatu jangan lo deny. jangan Lo deny. ya jangan, tapi malah lu coba lu lebih Lo remind, face it, lo hadepin. lu lihat sebetulnya gua kurang di sini, lu jujur sama diri lu Yes. dan coba lu rubah gitu. Benar. Pelan-pelan gitu ya. At least lu gagal juga nggak apa-apa kok. Menurut Benar, gua juga nggak benar, ada apa-apa, benar. nggak ada masalah. Pada akhirnya seleksi alam tuh ada. Betul. Orang bakal menerima lu ya udah begini. Benar. Gitu loh. Ya itu yang jadi ciri khas lu Iya, sebenarnya. iya kan? Benar. Kita nggak bisa bohong juga, banyak orang di luar sana yang jauh. Misalkan kalau kita ngomong insecure dari sisi fisik, banyak juga kok orang yang besar, namanya besar, tapi secara fisik ya Be aja. Ya, karena dia punya karena dia punya kelebihan value, lain. ya. Yes. Karena dia mencari Dia punya value. kelebihan lain Dia- itu. Dia nggak mau memusingkan soal insecure dia ini. Iya, amat. balik lagi yang gue bilang, at the time lo punya kelemahan, coba lo tonjolin kelebihan lo, kayak gitu Yes. lo. Kelemahan lo ya lo face it, ya lo hadepin aja, lo ubah sedikit-sedikit, tapi pasti lo pasti punya kelebihan dong. Kelebihan itu yang lo harus naikin, kayak Betul gitu. banget. Iya, iya. Jadi balance aja, kelebihan lu naikin, kekurangan lu Lo hadepin tambah ya. dikit-dikit, lu upgrade Dan satu dikit-dikit. lagi sih pesannya kalau misal buat nge-face it, lo hargain aja diri lo. Betul banget. At the time lo hargain diri lo, orang lain bakal lo hargain lo. Good banget. Nah, terus gue pengen ini sih Mat, gue pengen lu kayak menyimpulkan untuk, gue paham pasti udah banyak banget di luar Yes. sana orang yang mengatakan how to be biar kita nggak insecure lagi lah, gini-gini tentang insecure bla. Tapi gue pengen satu pandangan lu yang paling jitu, apalagi lu kan juga pernah ngalamin ya Iya, oke. rasa insecure. Gue pengen lu spill atau lu coba terangin ke mereka, ini loh kalau lu insecure lu harus gini. Iya. Lebih kayak how to manage nya. Ya, yang dari tadi gue hadap. Lo tuh dicintain. Jangan nangis ya. Enggak lah. Enggak, Ini justru gue. Oke. Karena gue tahu Gedo gak dicintai siapa. Bio gue di Instagram loved and blessed karena gue itu salah satu cara gue ngadepin insecure itu bukan love and bless, bukan gue mencintai dan memberkati. Maksudnya gue mencintai orang emang, cuman salah satu alasan gue bisa sampai saat ini adalah gue sadar kalau gue dicintain, kalau gue disayangin, at least sama keluarga gue, sama teman gue, sama cowok gue. Kalau misalnya kalian kalian merasa kayaknya nggak ada deh yang sayang sama gue dan segala macam, kayak enggak lo sumpah lo salah, kayak pasti ada Tuhan lu pun sayang sama lo. Yes. Gitu loh, maksud gue the one who create you itu pasti sayang sama lo gitu, dia tahu dan dia pasti menempatkan orang-orang yang paling tepat buat lo gitu. Betul. Dan ya kan Emang harus gitu sih. Iya. Iya nggak sih Bun? Bener. Karena emang apa ya menurut gue ya apa ya? at the time lo dihargain Iya, lo benar. bakal
Karena tapi- emang pada unsurnya kita dicintai sama semua Nah, orang. tapi gini Mat, kalau gua coba menjabarkan gitu. Yes. Siapa sih orang yang paling berpengaruh Yes. untuk lu merubah dari lu awalnya yang insecure banget nih sampai lu akhirnya tidak insecure lagi gitu. Jangan Empat gitu lah, dong, 4 orang atau 3 emosional nih orang. gua kalau Yes. bahas-bahas kayak gini. Jangan nangis lah ya. Enggak. Jadi gue mau berterima kasih ke siapa gitu ya. Ya pastinya pertama ini bener-bener kayak gue dapat award, terus gue kayak thank you banget buat orang tua gue gitu ya lebih tepatnya. Nggak, cuman pastinya gue pengen berterima kasih banget buat keluarga gue sih. Maksudnya itu number one support system pasti. Your gitu. family. Ya, Yes. orang tua gue gitu. Itu ya setidaknya mama papa gue lah yang kayak Oke. selalu support gue kayak dengan dia bilang, "Kak, kamu udah kurusan, kak udah nggak usah diet lagi," gitu. Itu nge-support gue gitu. Gue jadi mikir kayak, "Oh iya ya, gue kasihan ya badan gue dan segala macam," kayak Betul gitu-gitu. banget. Itu yang pertama. Orang tua gue, keluarga gue gitu. Terus yang kedua, ya cowok gue dong. Saya gue bisa sampai gue banyak banget belajar dari dia soalnya. Maksudnya gue bisa ngomong kayak gitu tuh kayak 70-80% tuh dari dia kata-katanya. Cowok lu motivator ya apa gimana? At least buat gue ya. Kalau nggak salah buat gue cowoknya ya. itu Mario Teguh. Oh, mana tuh gue? At least buat gue ya. Sumpah, tapi Iya. at the time gue ngerasa down atau gimana, gue cerita ke dia, gue bisa langsung kayak naik lagi gitu loh. Iya Gitu. dong. Sumpah thank you banget. Thank you banget. Thank you, Terus Esra. ada Terus siapa namanya? Esra. Esra. Oh, thank you. Ezra Walian. Gitu kan bola. Nggak lucu. Ini lagi serius loh. Terus buat teman-teman gue pastinya ya gue mention aja ya, thank you buat Berisik, dia Berisik? Yes. Iya dia dulu punya geng Namanya Berisik. berisik. Iya, Oh, iya. dia nerima gue dari gue, ya Allah, dari gue orang yang mudian banget, hancur, tiap hari gue baper, sampai sekarang gue kayak gini, dari gue gendut banget sampai sekarang kayak gini, mereka mah tetap mau aja nerima gue temenan sama Tempat gue. tetap Iya, welcome siapa ya. orang yang menolak Matilda? Bener banget. Gila. Asal suaranya nggak bisa menolak suara Matilda. Nggak bisa. Betul. Karena dia punya konten Iya. makanya. Terus? Yang terakhir buat orang-orang yang pernah ngatain gue. Oh. Gitu sih. Mungkin lo mau berdiri mau memperlihatkan. Buat orang-orang. Gak usah lo tinggal ini aja, lihat Instagram gue. Iya. Gak, pokoknya buat orang-orang yang pernah nyakitin gue. Secara pernah- langsung maupun tidak langsung. Yes, benar. Itu secara nggak langsung dia membangun gue sampai saat ini. Iya. Thank you banget. Dan menurut gua 30 menit yang sangat berharga. Iya, banget. So, terima kasih Matilda Thank you. sudah ada di Thank you, podcast Asal ini. Suara. Yes. Gua nggak tahu sih, mungkin menurut bagi sebagian orang mungkin merasa bahwa ya ini hanya obrolan biasa. Iya. Yes. Tapi bagi gue yakin, gue sangat yakin dan Gedo yakin, teman-teman semua asal suara juga yakin bahwa kadang cerita orang itu kadang bisa jadi motivate bagi orang lain. Benar. Betul Setidaknya banget. dengan dia nonton video ini dia bisa merasa kayak gue ada temennya. Iya, Gue bisa benar lebih tenang. Dia bisa ngelewatin itu, gue pasti bisa kayak Yap. gitu loh. Yap. Gue lebih ke situ sih arahnya. Dan yang penting adalah insecure itu hal yang normal. Yes. Semua orang pasti ngalamin. Betul. Tapi yang terpenting adalah gimana caranya kita bisa grow up. Iya, Bener. bisa Dari- move. Bisa Jadi kita ngadepin move itu. on. Move on. Jadi lo Move bisa on. upgrade Iya. hidup lo. Yes. So, thank you banget Matilda. Thank you banget. Tapi sebelumnya kita punya kerang-kerangan kecil-kecilan Yes. nih. Buat Gokil. lu, karena lu tuh Iya. udah pengen banget ngasih waktu ya buat kita. Nah, Pengen iya. parah. Pengen Iya. parah. Apa kan? tuh? Ini adalah Mark. Maaf. Wow, gila keren banget asal suara. Asal suara podcast. Asal suara. Mohon maaf tadi gue minum pakai itu. Apa-apa. Gak apa ini buat gue nih jadinya. Buat lo. Thank you banget, berkualitas banget emang nih Wah, asal parah. suara. Iya, pokoknya kalau Kontennya datang lagi berkualitas, sekali ya lagi kan? Datang langsung lagi. dapat gelas Dapat Oke. lagi. Tapi yang versi lebih kecil. Versi lebih kecil. Versi apa tuh? Itu buat ya Iya gitu. Ya. Minum lebih Ada sedikit buat- aja. minum yang gitu sedikit. kan. Anget-anget. Buat anget-anget. Yes. Yes. Oke. Dengan harga yang lebih kecil juga. Harganya dia maksudnya. BTW Instagram lo apa, Mat? Matilda Saulia. Iya, pokoknya Boleh kalau banget. teman-teman ada yang mau langsung curhat tentang Oh, insecure boleh. dan lain-lain, Yes. Matilda itu open banget katanya. Open banget. Dia mau banget mendengar ceritanya dan pasti ditanggepin ya. kan? Iya. Pasti dong Pasti ditanggepin. banget. 1836 dia chat gue, 1837 gue jawab. Wow, Oh. 24/7 banget. Gila. 24/7 Oke, banget. thank you banget Thank you Matilda. banget. Thank you See you banget. in next Thank you time. banget. Yes. Thank you. Gua Markus Bona. Gua Geraldo Gedo. Matilda Saulia. Until next time, until the next podcast. Idi. Asal suara. Asal.